Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita tim Selendang Kuning. Dengan saya Riko Tulang Punggung. Ini kita lagi berada di tempat rumah teman saya. Katanya nih di sini, di daerah sini, di belakang rumahnya ada menampakkan diri kayak cewek gitu. Coba kita cari tahu nanti gimana keberadaannya. Kita tanya-tanya sama praktisi kita, Mbak Ira. Oke guys, kita mau menelusuri di tempat belakang rumahnya rekan saya ini. Kita cari tahu. Assalamualaikum. Coba kita cari ke tempatnya yang katanya ada di situ, ada yang suka muncul penampakan ini, yang suka muncul ini tempatnya kayak semacam kamar mandi sih, bekas kamar mandi lama nggak dipakai. Assalamualaikum. Oke guys, biar lebih tahu kita bakal nanya sama praktisi kita, sama Mbak Ira. Di sini tuh ada apa aja? Langsung aja guys. Oke guys. Sebelumnya ini dapat kabar lagi, ada kamar mandi satu lagi paling belakang. Katanya di sini sih yang paling menyeramkan. Kita cari dulu ada apa di sini. Di sini nggak ada sosok apa saja yang Mbak Rahma rasakan? Yang saya rasakan itu sepertinya di tempat kamar mandi sini ada sosok perempuan. Itu Mbak Rahma itu kalau boleh tahu perempuannya dulu itu bisa di sini tuh kenapa? Kurang paham itu. Apa kita nanti cari tahu dengan cara mediumisasi bisa di sini? Bisa? Apa mau langsung aja di mediumisasi? Ya langsung aja udah nggak apa-apa, Mas Yudanya udah siap. Mas Yudanya udah siap ya? Siap. Insya Allah. Oke, kita mulai aja ya. Oke Mbak Rahma, ini kita bisa mulai mediumisasinya ya. Iya. Oke, langsung aja ke. Assalamualaikum. Mbak Rahma silakan. Kalau boleh tahu, kamu namanya siapa, Mbak siapa? Kurang batu, dulu. Mbak Siti. Dulu. Nah. Asalnya dari mana, Mbak? Nggak tahu. Apa nggak boleh dijelaskan? Mbak Siti di sini sejak kapan? Sudah lama. Ini Mbak Siti kayaknya lagi sedih, itu ada cerita apa Mbak? Boleh diceritain nggak Mbak? Mbak Siti kok nangis? Kenapa Mbak Siti kok nangis? Teng nopo? Mbak Siti kok nangis? Teng pripun?
Oh, teringat zaman dulu. Zaman rumiyin ini niku kepripun? Ini ada kisah apa di zaman dulu, Mbak Siti? Boleh diceritain nggak? Oh, cinta sama seorang lelaki. Mbak Rahma deketin nggak? Sama-sama perempuan. Mbak Rahma sama-sama perempuan. Mungkin lebih tahu. Coba ditanya dari hati ke hati Mbak Rahma kalau bisa. Siapa tahu Mbak Sitinya mau curhat, tapi nggak ada teman curhatnya, biar agak lega mungkin. Boleh ditanya-tanya Mbak Rahma, nggak apa-apa. Coba. Tresno kalian tiang jalar pundi. Ini kisah cintanya dramatis sekali. Oh, belum pernah ketemu sampai sekarang. Wow, ini teng pundi. Oh, tadinya sering ketemu sama lelaki itu. Kalau boleh tahu, niku sinten asmane lelaki nih. Kenapa? Sedih. Oh, sakit kenapa? Oh, situnya itu kenapa? Barang masih pada diobatin, Mbak. Diobatin ke Mbak yang sakit itu, Mbak. Ini Dibantu, Mbak. Mbak Rahma lagi mau coba ngobatin Mbak Sitinya, guys. Ya mungkin Mbak Siti ini sering menampakkan diri, mungkin minta bantuan, mungkin minta didoain, obatin, Mbak. Ini masih boleh ditanya-tanya lagi nggak Mbak Rahma? Atau udah cukup? Oh, berarti Mbak Siti niku mewujudake teng mriki njaluk bantuan. Bantuan ini ngepripun? Oh, pingin ketemu sama orang yang Mbak Siti cintai. Insya Allah sebisa mungkin Mbak Rahma nanti bisa bantu ya, Mbak. Jadi ada yang memperkosa mbaknya, lalu mbaknya dibunuh. Oh, dereng dipateni. Oh, dibuang. Itu kenapa bisa di kayak gitu? Oh, berarti sebabnya itu ada yang mencintai Mbak Sitinya, tapi Mbak Siti tidak cinta. Berarti kisah cinta segitiga, Mas. Dendam ning nopo? Oh, Mbak Sitinya tidak cinta sama orang yang membunuh Mbak Siti. Oh, berarti Mbak Sitinya sudah cinta sama lelaki yang satunya lagi. Oh, berarti ini Mbak Siti itu lebih cinta sama lelaki yang dikenal pertamanya dibanding keduanya. Jadi ada kisah cinta segitiga, makanya yang lelaki keduanya itu membunuh Siti. Itu lelaki yang
dicintai Mbak Siti itu dulu itu pergi atau gimana sampai sedih begini? Kepripun? Nanti kalau mau nonton tembak kisah Oh, matur sih kamu. berarti pas Mbak Sitinya tidak ada di tempat, itu lelakinya pergi. Oh, berarti itu lelaki yang pertama itu mencari Mbak Siti, tapi Mbak Sitinya sudah dibunuh sama lelaki yang kedua itu, yang mencintai Mbak Siti, tapi Mbak Siti nolak ya Mas. Kisahnya dramatis sekali nih, kisah cintanya. Oh, Mbak Siti masih ingin ketemu sama kekasihnya. Ya nanti Mbak Rahma bisa bantulah sedikit-sedikit. Sampai sekarang pengen ketemu tapi belum bisa. Apa motivasi Mbak Siti itu menampakkan perwujudannya di kamar mandi ini? Oh, Mbak Siti minta didoain agar bisa ketemu dengan kekasihnya. Anjir. Ya nanti Mbak Rama sama rekan-rekan doain Mbak Siti. Nanti agar Mbak Sitinya lebih tenang ya di sana ya, di dalam sana ya. Dan Mbak Siti juga nggak usah menampakkan sosok perwujudannya kan. Ini kan orang kan pada takut. Nanti Mbak Rama yang doain, Mbak Rama yang bantu. Sami-sami. Jadi Mbak Sitinya sekarang tenang-tenang aja. Nanti kita di sini bantu doa biar Mbak Sitinya bisa ketemu sama masnya. Udah Mbak Rahma dikeluarin kasihnya Mbak Siti, nanti dibantu Mbak Rahma keluarin. Oke guys, ini kita udah cukup segini biar Mbak Sitinya bisa tenang. Ini ada pembelajaran juga buat kalian yang suka patah hati. Tapi ada kisah yang lebih menyedihkan. Kisah dari zaman dulu, Kisah cinta zaman dulu. segitiga Mas. Ini kisahnya tragis banget. Saya sampai merinding dengernya. Nggak bisa ngebayangin zamannya Mbak Siti itu gimana. Oke, Mbak Rama, gimana Mbak Rama dari kisah Mbak Siti tadi? Sedih dengernya Mbak. Gimana Mas udah perasaannya itu Mas? Pas sampai nangis gitu, sadar nggak Mas? Nangis. Ini Mas Yuda bisa ngeliat perwujudan Mbak Siti itu gimana Mas? Maksudnya kondisinya gimana sekarang? Sekarang dia gimana ya? Masih pengen ketemu sama orang yang dia cintai. Sampai sekarang Mas belum bisa ketemu. Aduh, ini Ini jadi melo nih mediator kita nih. Rambut merah tapi melo nih gara-gara Mbak Siti. Ya nanti Mbak Rama doain sama-sama Mbak Siti agar tenang juga di sini, jangan mewujudkan. Jadi kan orang kan takut. oke guys, ini udah cukup, kayaknya udah cukup dari kisah Mbak Siti yang Mbaknya, cintanya sangat tragis guys, nggak bisa dibayangin deh. Oke, langsung aja. Nih, Mbak Rahma, Mas Yuda, kisah Mbak Siti ini. Emang tragis Mas kisahnya Mas. Ini sudah Kisahnya sedih dan kita juga nggak bacain sedikit aja. Kalau emang cinta harus diberjuangin. Jangan sampai ada kata dendam. Dan jangan sampai ada kata nyerah buat memperjuangkan cinta gitu. Setuju? Karena pada hakikatnya itu cinta itu harus diperjuangkan. Iya. Cinta itu yang penting kualitasnya bukan kuantitasnya gitu. Ini kisah dari Mbak Siti itu untuk pembelajaran kita semua bahwa segala sesuatu itu butuh perjuangan, ya berdoa juga. Oke Mbak Rama, ini karena waktunya sudah hampir jam 2 malam, bisa penutupan gitu. Biar lebih
afdol lagi. Coba Rama, ya udah. Ya sekian dari kami Tim Selendang Selendang Kuning. Sudah mengumpas. yang tadi sudah mengulik sedikit tentang kisah cinta Mbak Siti yang Kisahnya sedih. Mbak Rama sampai nggak bisa ngomong ke bawah suasana. suasananya. Jadi yang ini buat semua rekan-rekan tim Selendang Kuning tetap semangat ya. Iya. Ini jangan lupa bahwa teman-teman semua pantengin terus Selendang Kuning. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share bersama praktisi kita Mbak Rahma Sari. Salam santun rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada satu pesan untuk kalian semua dari Mbak Siti kisahnya. Kalau cinta itu diperjuangin, jangan ditinggalin.